Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat, berlimpah berkat. Kita berjumpa kembali pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023. Sermagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus mengusir setan, ada beberapa orang berkata, dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari sorga. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, dia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, dan karena itu tidak mendapatnya. Dan karena tidak mendapatnya, dia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nenek moyang kita mengajarkan satu pepatah yang mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga persatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Namun membangun persatuan itu saudara-saudari bukanlah perkara yang mudah, bukan masalah yang gampang. Salah satu kesulitannya adalah mengharmonikan atau mengharmonisasi perbedaan. Itulah yang dapat kita lihat di negara kita. Seringkali perbedaan itu dibuat menjadi sangat tajam sehingga bukan lagi persekutuan yang terjadi, tapi yang terjadi justru kita tidak menjadi nyaman satu sama lain. Padahal sekali lagi kita pernah membaca, mendengar, dikuatkan oleh ajaran nenek moyang kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ada kelompok-kelompok yang sama-sama merasa benar, sama merasa superior, merasa paling baik, dan karena itu saling menyerang. Apalagi di dunia media sosial, pada kemajuan teknologi yang luar biasa saat ini, saudari-saudara. Dalam Injil hari ini, dikisahkan pertentangan prinsip antara kelompok orang banyak dan kelompok Yesus.
Sebagian orang menuding Yesus menggunakan kekuatan setan, Beelzebul, di dalam karya-karyanya ketika dia membebaskan orang dari kungkungan roh jahat. Ketika dia mengusir setan yang membelenggu orang. Persoalan ini tidak perlu langsung dilihat sebagai penistaan. Karena tuduhan mereka adalah bahwa Yesus itu sudah tidak normal lagi karena dia kemudian menistahkan Tuhan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak memandangnya demikian. Dia justru memanfaatkan tudingan itu untuk berbicara tentang persatuan. Yesus menyampaikan pesan bahwa Allah itu menyatukan. Allah itu menyatukan. Karena itu orang-orang yang berpegang pada Allah, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang menyembah Allah, seharusnya memiliki semangat mempersatukan, bukan memisahkan. Orang yang mengenal Allah harus membangun jembatan dan bukan tembok pemisah. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, orang yang sungguh mengenal Allah dan hidup menurut kehendak Allah pasti senantiasa berjuang untuk menjaga persekutuan, persaudaraan, dan sebagainya. Tidak lagi terpusat pada dirinya sendiri, pada egoisme kelompok, tapi pada persatuan. Orang beriman sejati memiliki kesadaran sebagai satu bangsa, sebagai satu keluarga, sebagai satu saudara, sesama manusia. Maka benar ketika orang mengatakan mereka yang bukan saudaramu dalam iman, mereka adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, semoga kita yang mengenal Allah dalam dan melalui Yesus semakin hari semakin membina persatuan, semakin hari semakin mengusahakan kerukunan dan persatuan, dan bukan kemudian pemisahan, perbedaan yang disoroti, yang ditonjolkan, dan melupakan bahwa siapapun yang mengenal Allah, Allah itu menyatukan, bukan memisahkan. Semoga kita diteguhkan saudari-saudara untuk semakin bersatu dengan Tuhan, semakin pula kita guyup, rukun bersatu dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pengajaran-Mu kepada kami bahwa Allah itu menyatukan, bukan memisahkan. Kuatkan iman kami, supaya kami senantiasa sebagai orang beriman, orang yang mengenal Allah dan menyembahnya, semakin mengusahakan kerukunan, persatuan, dan bukan membangun tembok, melainkan membangun jembatan di antara sesama. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.